قال تعالى وتعالى وتذكر تذكير النفع والاندفاع والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما ابتغاء وجه مرضاته قربه وثوابه وصلاح العاقبة وتقاتم عند الموت والعافية سيدنا حبيبنا سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم شرع آبائه وإخوانه والأنبياء والمرسلين وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وعلى جميع التابعين لهم وسائر إلى يوم الدين وشفينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآبائه وإخوانه من الأنبياء بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفاتهم الدين والدنيا والآخرة بكل نية صالحة بخيرات الدنيا والآخرة وخاتم عند الموت فيها ولا ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ربنا صلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسوار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين والحمد لله. Alhamdulillah, kita masih melanjut pembahasan nikmat pembahasan kitab Adabil Alim wal Muta'allim daripada Syekh Al-Alim Al-Alama Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari rahimahumullah radhiyallahu anhum wa amin. Adab alim wal muta'allim, adab pengajar dan pelajar. Terakhir kita di bab kelima, masih di bab kelima di adabul alim fi nafsih. Adabnya orang alim pada dirinya. Yang ke-14 sekarang yang pertama dia mudawamah muraqabatullah dalam segala perbuatannya. Muraqabatullah. Yang kedua melazimi takut pada Allah. Tiga melazimi sakinah, ketenangan. Yang keempat melazimi warok, menjauhi yang syubhat. Yang kelima melazimi tawadhu, rendah hatian. Yang keenam melazimi khusyuk, ketenangan hati dan anggota badan.
Yang ketujuh mengandalkan hanya kepada Allah dalam segala urusannya. Yang kedelapan, tidak menjadikan ilmunya sebagai tangga untuk mencapai tujuan duniawi berupa kedudukan dan sebagainya. Yang kesembilan, tidak mengagungkan abnaud dunia, tidak mengagungkan anak-anak dunia, atau orang-orang yang mengagungkan dunia, kaya, pejabat, dan sebagainya. Bagi dia sama. Siapapun yang memerlukan ilmunya, ya sama bagi dia. Mau itu orang kaya, orang tidak punya, pejabat, bagi dia sama. Yang ke-10, yang sudah kemarin kita bahas, berakhlak dengan zuhud terhadap dunia. Yani menyedikitkan apa yang dia perlu dari dunia, sekedar yang dia perlukan, tanpa memberi madarat kepada keluarganya, anak istrinya. Yang ke-11, menjauhi dari mata pencarian yang rendah, yang tidak layak bagi seorang yang berilmu, seperti cantuk dan sebagainya. Yang ke-12, menjauhi tempat-tempat tuham, tempat-tempat yang bisa mendatangkan kecurigaan orang, atau posisi-posisi yang bisa orang itu suudzon sama dia. Ada berdua dengan orang yang perempuan umpama tanpa ada mahram, itu mendatangkan suudzon. Jangan dia mengatakan, oh saya kiai, saya tidak mungkin orang suudzon sama saya. Itu sudah saya ceritakan kemarin, contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-13, menjaga untuk menegakkan syiar-syiar Islam, seperti mendirikan sholat berjamaah, ifsa'us salam, ya, menebarkan salam dan seterusnya. Intinya mengagungkan, menegakkan syiar-syiar Islam, perlambang, panji-panji. Syiar itu panji Islam, atau hal-hal yang merupakan simbol Islam. Yang ke-14 sekarang, bilang qala Syekhu al-Musannif rahimahullah radhiyallahu wa ardah Abdul Amin wa rabi'a asyara. Tetap ya, masih mubtada. Kemarin di bab adat itu terakhir di mana? Mutamimah ya, bab adat itu. Masih mubtada kalau dia jumlah bilangan belasan, itu tetap mabni atas fathah. Wa rabi'a asyara, moko utawi rabi'a asyara, lan utawi kang kaping 14. Adapun yang ke-14 bukan wa rabi'u asyaru, tetap wa rabi'a asyara. Paham ya? Wa rabi'a asyara. Adapun yang ke-14, adab yang ke-14 dari adab seorang alim pada dirinya, iku ayyakuma bi'idharis sunani, itu menegakkan atau berdiri jumeneng lawan izharis sunani, dengan menampakkan sunnah-sunnah, wa imatatil bid'ati, bid'ai, wa imatatil bid'ai, dan mematikan bid'ah. Bid'ah jamak dari bid'ah. Seperti sunan jamak dari sunnah. Sunnatun sunanun, bid'atun bid'aun, fi'latun fi'alun, fu'latun fu'alun. Dengan sunnatun sunanun, fu'latun fu'alun, ghurfatun ghurafun, bid'atun fi'latun, bid'aun fi'alun, firqatun firaqun, bid'atun bid'aun. Wabi umuri dini, dengan menampakkan apa? Sunnah-sunnah dan mematikan bid'ah. Dan tugas seorang alim, apa sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang dia mampu
Dia tegakkan sunnah-sunnah itu dia laksanakan. Sunnah-sunnah Rasul SAW. Bi umur dini. Dan dengan perkara-perkara agama, menegakkan perkara-perkara agama. Wa ma fihi masalihul muslimina, dan menampakkan ma fihi apa-apa yang ada pada daripada adapun kemaslahatan kaum muslimin. Apa-apa yang itu ada pada adapun kemaslahatan kaum muslimin alat torikil ma'rufi, dengan jalan yang ma'ruf. Dengan jalan yang ma'ruf, yang baik, syar'an, pada syariat. Al-ma'lufi, jalan yang dikenal, yang biasa, yang dibiasakan. Adatan, pada kebiasaan. Wa taba'an, dan watak. Ya. Jadi menegakkan sunnah, mematikan bid'ah, tapi alat torik secara ma'ruf. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu juga harus dengan cara yang ma'ruf. Oh, mungkin orang ini tidak ngerti, ya dikasih tahu. Ini tidak paham. Dengan bahasa-bahasa yang sekiranya orang itu bisa menerima. Ya. Bahasa yang bisa orang itu menerima. Rasulullah SAW itu begitu. Beliau kalau di luar rumah, beliau lakukan sesuatu yang justru membuat orang itu dekat. Tidak membuat orang itu jauh. Jalan yang makluf, yang dibiasakan, yang sudah yang dikenal, yang makluf, yang sudah terbiasa secara kebiasaan dan wataknya manusia yang didakwai, wataknya manusia, adat kebiasaan manusia. Jadi menegakkan sunnah, mematikan bid'ah sesuai dengan kebiasaan dan watak, dengan jalan yang makluf secara adat, dengan jalan yang sudah biasa secara adat. Tidak langsung frontal. Dan itulah dakwahnya. Tapi bukan berarti membiarkan kemungkaran, ya tidak. Mereka itu menarik orang ke dengan jalan yang sekiranya bisa diterima oleh orang itu. Wala yarda min afali dhahirati, dan tidak ridha siapa alim min af'alihi, daripada perbuatannya yang zahir, wal batinati, dan perbuatannya yang batin. Ya. Perbuatannya yang batin bil jaizi, dengan yang jaiz minhuma, dari keduanya, dari perbuatan zahir dan batin. Ya. Orang alim tidak ridho dengan perbuatan zahir batin itu yang sekedar yang jaiz. Jaiz itu tidak berpahala, tidak berdosa juga. Mubah, dilakukan tidak berpahala, ditinggalkan pun tidak dosa. Maka orang alim harus mencari ibadah, berniat ibadah dalam segala tindak tanduknya, sehingga semuanya itu bukan suatu yang jaiz, tapi paling tidak sunnah. Bal ya'khudhu nafsahu biasanya, akan tapi mengambil, ya, siapa alim, nafsahu, akan dirinya alim, biasanya, dengan yang paling bagus, biasanya hima, ya, dengan yang paling bagus dari keduanya, wa akmalihima, dan yang paling sempurna dari keduanya. Perkara zahir maupun batin, dia ambil yang paling bagus. Kenapa? Fa'inal ulama humul qudwatu, karena sesungguhnya para ulama, orang yang berilmu, itu adalah panutan. Wa ilaihimul marja'u,
Dan kepada mereka lah tempat kembali orang-orang itu fil ahkami, dalam masalah hukum-hukum. Ya. Hum hujjatullahi alal awami. Dan mereka para ulama, para orang alim, orang yang berilmu itu adalah hujahnya Allah atas orang awam. Atas umumnya manusia, orang yang umum. Waqad yuraqibumul akhidu. Dan terkadang mengawasi hum kepada mereka para ulama. Siapa al-akhidu, orang yang mengambil ilmu anhum dari mereka, dari para ulama. Minaitulah yang duruna, dari sisi para ulama itu tidak melihat. Wayuqtada bihudahum wayaqtadi, dan manut mengikuti siapa al-akhidu, orang yang mengambil ilmu dari ulama, bihudahum, dengan petunjuknya para ulama. Man la ya'lamun, siapa, dan mengikuti dengan petunjuk mereka para ulama. Man, siapa man, menauladani siapa man la ya'lamun, orang-orang yang mereka tidak tahu. Fa idza lam yantafi'il alimu bi ilmi, maka jika tidak bermanfaat siapa orang alim dengan ilmunya, fa ghairuhu ab'adu minal intifa'i, maka selain orang alim itu lebih jauh daripada intifa, mengambil manfaat bihi dengan si alim tadi. Oleh hadza, dan oleh karena ini, azumat zalatul alim, besarlah apa kepelesetnya orang alim. Kenapa? Lima yatarattabu alaihal intifa'u bihi, karena apa-apa yang terakibatkan alaiha atas zallah, atas kepelesetnya alim tadi. Apa al-intifa'u bihi, pengambilan manfaat dengan dengan ilmunya tadi. Apa? Yatarattabu alaihi minal mafasid, karena apa-apa yang terakibatkan atas zallah, atas terpelesetnya alim tadi, minal mafasidi, bayanimah, berupa karena apa-apa yang terakibatkan, terakibatkan atas terpelesetnya alim tadi. Apa mah terakibatkan apa mah atas terpelesetnya orang alim tadi, berupa apa? Minal mafasidi, berupa kerusakan-kerusakan. Lik tidak nasibi, karena ikutnya manusia kepada orang alim itu. Seorang alim harus mengambil yang paling bagus dalam tindak tanduk, dalam sunnah, ya dia ikuti semua. Karena kalau alimnya cuma wajibnya, orang alim melakukan wajibnya saja. Dan terus gimana orang awam yang ikuti dia? Kalau dia cuma mengikuti wajibnya saja, dan tidak mengikuti sunnah. Ya, yang alim melakukan yang makruh, gimana orang awamnya? Ya tentu bukan karena dia alim nanti. Tetap semua itu kita lakukan karena Allah SWT. Karena mengejar ridhonya Allah, ya kan? Mengejar derajat di sisi Allah tidak cukup dengan mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Kalau selamat, kalau mau selamat cukup, seperti kita pernah jelaskan, ya kan? Kalau mau selamat cukup yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Kalau mau derajat yang tinggi ya harus yang sunnah semuanya. Yang makruh ditinggal, bukan hanya yang haram. Seperti dikatakan oleh beliau tadi. Karena orang awam itu memperhatikan orang alim. Kadang mereka yurokib, memperhatikan mina itulah yang turun. Dari sisi si alim tadi tidak mengetahui, tahu-tahunya orang awam itu niru. Kenapa? Itu Kiai Fulan melakukan seperti ini, maka ditiru. Ya. Bukan kita menjaga image, ya, menjaga image tidak. Menjaga pandangan awam pada kita, tidak. Di sini godaannya. Seorang mau ikhlas ibadah karena Allah, apakah karena dia khawatir ditiru orang? Ya kalau ingin memberi contoh pada orang itu karena pengajaran, bagus. Karena pengajaran, tugas dia mengajar, beri contoh. Tapi yang ikhlas ya jelas itu semua karena Allah.
Karena nanti takutnya apa? Takutnya jatuh kepada kata anak sekarang jaim, jaga image. Mentang-mentang dia dia ulama, dia jaga image di hadapan orang. Padahal melakukan semua itu harusnya ya murni. Karena hubungan dia dengan menjaga hubungan dia dengan Allah Taala. Nah kalau dia begitu, sudah biasa begitu, ya artinya nggak usah dipaksakan, akan berjalan sesuai dengan sunnahnya. Umpama melakukan sunnah sebagainya, ya sudah biasa. Maka pasti nggak usah diminta, orang itu akan meniru. Nah dikhawatirkan, seperti yang beliau katakan, ini khawatirnya ulama ini tidak begitu, tidak menjaga itu. Tidak ya'khudz bi ahsanihima, tidak mengambil yang paling bagus. Nah, kalau ulama ngambilnya hukum yang paling ringan, ya kan? Coba kita bayangkan ulama ngambilnya hukum yang paling ringan, terus awamnya gimana? Gitu. Makanya beliau katakan di situ kan, azumat salatul alim, besar terpelesetnya orang alim itu karena nanti terakibatkan apa? Mafsadat, mafasid, akan terakibatkan atas pelesetnya orang alim itu berupa kerusakan. Kenapa? Karena manusia iktidain nas. Orang mengikuti mereka. Ya. Al-Khamisah Asyara. Dan yang ke-15. Ayyuhafidhu alal mandubati syar'iyati. Ya. Menjaga atas hal-hal yang dianjurkan oleh syariat. Al-qawliyati wal fi'liyati. Baik yang bangsa ucapan, berupa ucapan maupun yang bangsa perbuatan. Fayulazimu tilawatal Qur'ani. Maka hendaknya dia melazimi untuk membaca Quran dan zikrullahi ta'ala. Zikir kepada Allah bil qalbi wal lisan. Dengan hati dan lisan. Wa kadzalika ma warada min ad-da'awati wal adhkari. Begitu juga apa yang warid, yang datang apa berupa doa-doa dan zikir-zikir di malam hari dan di siang hari, itu dia jaga. Wa minas sholati wasyami, dan sholat dan puasa. Yang sunnah, yang wajib ya juga harus, sudah tidak ada tawar-menawar. Di sini kan mandubat ya, pembahasannya itu kepada yang sunnah-sunnah yang sholat dan puasa dan hajjil baitil haram, haji ke baitullah al-haram. Itu tarwiyah Arafah. Ya bolehlah. Mau puasa itu tahunan. Maksud saya kalau thalibul ilmi ya, kalau dia mengganggu puasanya kepada itunya, maka yang dia harus tahu prioritas. Bukan saya katakan puasa sunnah tidak bagus, tapi ada yang lebih bagus yaitu ilmu. Kalau ini mengganggu ini, ya lebih baik yang dia ngambil yang lebih bagus. Kalau bisa jalan dua-duanya, alhamdulillah. Ya kan? Bisa jalan dua-duanya, alhamdulillah. Itu orang-orang dulu begitu. Ya tirakatnya kuat, ya ilmunya tetap. Nuntut ilmu sambil lihat tirakat. Karena nuntut ilmu, ya. Bahkan zikir. Ini kan tugasnya orang alim. Kalau orang masih belajar ya, zikir bukan berarti dilepas. Tetap ada zikir, cuma jangan sampai mengganggu juga kepada belajarnya. Seperti saya pernah kutip dari Ahmad bin Hasan al-Attas itu, waktu dia thalibul ilm di Makkah, belajar pada Sayyid Ahmad bin Zaid Dahlan di Makkah itu, beliau mengatakan bahwa saya tinggalkan wirid itu kecuali Ratibul Attas, punyanya kakeknya. Yang dipegang Ratibul Attas, lainnya dia tinggalkan karena ya waktunya sibuk untuk belajar, untuk ilmu.
Karena ilmu sama wirid sama wirid. Amal-amal badaniah ya. Amal-amal badani, ibadah murni yang berupa badan. Itu ada sholat, ya, ada puasa sunnah, ada zikir. Quran, zikir. Paling afdolnya dari semua ibadah sunnah itu kan apa? Sholat sunnah. Sholat sunnah. Ya. Baru kemudian zikir itu. Maka bukan berarti dia lepas. Tetap dia jaga sunnah-sunnah sebisa mungkin. Tapi kalau semacam misalnya zikir sebagainya, itu pun dia jaga yang sekiranya tidak mengganggu belajarnya dia. Ya. Tidak mengganggu belajarnya dia. Daripada wirid atau zikir. Juga zikir filaili wan nahar, azkar filaili wan nahar apa? Zikir di malam dan di da'awat wal azkar filaili wan nahar itu doa-doa dan zikir-zikir malam dan siang hari. Itu juga yang dimaksud juga termasuk di situ adalah apa? Zikir-zikir keseharian. Masuk kamar mandi gimana zikirnya? Lawan a'udzu minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika cawe itu zikirnya gimana? Mutahhir qalbi minan nifaq wasil farji. Ketika melepas pakaian, ketika memakai pakaian. Itu masuk zikir malam dan zikir siang. Itu dijaga sebisa mungkin. Sholat dan puasa wahajil baitil haram. Dan berhaji ke Baitul Haram. Mahma qadara ala dzalik. Jika dia mampu atas hal itu. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahabbatihi. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ijlalihi. Mengagungkan beliau sallallahu wa ta'zimihi. Mengagungkan beliau sallallahu wal adabi inda sama ismihi. Beradab ketika mendengar nama beliau sallallahu alaihi wasallam wa zikri sunanihi. Dan ketika menyebut sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu nanti Allah kasih. Selain karena jalan menuntut ilmu kan ada dua. Seperti di Ihya kemarin di Ajaibul Qalbi ada dua. Ada cara menuntut yaitu berupa cara zahir, kita belajar seperti ini. Ada cara batin yaitu Allah bukakan. Nah pembukaan itu nggak bisa kecuali dengan menjaga adab-adab tadi. Adab kepada Rasul SAW. Adab kepada sunnah beliau SAW. Usadis Asyar. Ada orang, ya bukan untuk pamer, tidak. Kayaknya harusnya seorang pengajar itu ketika menyebut nama Rasulullah SAW itu dia sebut dengan betul-betul penuh kecintaan, pengagungan pada Rasulullah SAW. Sebut nama Allah Azza wa Jalla. Itu harus dia iringi dengan ta'zim. Sehingga pasti itu kebiasaan kita, kebiasaan guru-guru pasti. Kalau ada sebutan ulama pasti radhiyallahu an atau rahimahullah. Sebagai adab kita kepada para ulama. Nyebut sahabat begitu juga radhiyallahu an. Bukan kalimat radhiyallahu anhu juga, tapi dengan penuh kecintaan dia tahu ini sahabat ini yang disebut ini namanya ulama. Sebut Rasulullah SAW diiringi sholawat sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau. Sebut Allah Azza wa Jalla diiringi dengan penyebutan keagungan Allah Azza wa Jalla Jalla Jalaluh wa ta'ala fi'ulah Jalla Jalaluh yang amat agung keagungannya. Kenapa? Itu juga nanti diantara adab mengajar. Karena ketika pengajar itu memperhatikan itu, maka ketika dia nyebut Allah, dia tanpa dibuat-buat, dia menyebut Allah, menyebut Rasulullah SAW dengan penuh penghayatan, ya, itu akan masuk kepada, saya cuma menyebut Rasulullah. Ada, kita lihat sering banyak.
Jangan menceramah, membalik. Rasulullah sekedar Rasulullah saja. Jadi ini ta'zim. Kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Supaya masuk kepada peserta didik itu masuk pengagungan itu melalui tadi sikap tadi ketika dia menyebut Allah Jalla Jalaluh, ketika menyebut Rasulullah SAW itu dia sertai keagungan akan masuk. Di situ kan dilihat seperti tadi yang dipelajari semua itu dilihat peserta didik ini atau murid atau bahkan orang awam sekalipun kalau sama ulama itu kan selalu memperhatikan. Maka apa yang dia lihat itu yang dia tiru. Itu penanaman secara tidak langsung. Kamu ya nggak perlu kita ngoyo selalu mengingatkan. Kamu nanti kalau nyebut nama Rasulullah harus dengan pengagungan ya. Dia contohkan. Maka itu akan menular kepada yang memperhatikan. Coba yang kita lihat yaitu aib ya. Aib bagi orang apalagi dia ulama yang menyebut Rasulullah SAW hanya dengan sekedar Rasulullah tanpa ada embel-embel salawat lah sallallahu alaihi wasallam. Sebut sahabat Umar, Utsman. Itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Bahkan nyebut ulama pun begitu. Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Itu. Maka kita sering begitu. Bahkan kadang kita sering sebut doanya lengkap radhiyallahu anhu waktu nafa'ana bih bi ulumihi dunia. Karena dari adab itu nanti dibukakan pembukaan. Jadi karena kan cara menuntut ilmu kan dua. Ada cara zahir begini. Ada pembukaan batin. Nah itu nggak mungkin kecuali disertai dengan adab. Itu akan dibukakan. Ya tidak mustahil. Ya tidak mustahil. Yang ngasih Mbah Hashim siapa? Allah. Ya kan? Rahimahullah radhiyallahu anhu. Yang ngasih ulama-ulama dulu siapa? Oh, yang ngasih ilmu yang ngasih. Ada orang datang ke Habib Abdullah Haddad dari bangsa Syekh Abu Bakar bin Salim, keturunan Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim kan, silakan antum lihat bagaimana manaqibnya di sana itu sangat diakui. Zaman sebelumnya Abdul Haddad tingkatan Syekh Abu Bakar bin Salim itu tahun 900-an Hijriah, Habib Abdullah Haddad itu 1000 hampir kurang lebih 100 tahun lebih, 200 tahun, 100 tahun. Ada keturunannya si Abu Bakar bin Salim bilang nyeletuk apa ini kepada tentang Habib Abdullah Haddad Sayyibur Ratib. Habib Abdullah Haddad apa ini Al-Haddad ini dibuhok sama si Abu Bakar bin Salim. Al-Haddad ini kepingin seperti Abu Bakar bin Salim. Maka dikomentari sama Abdul Haddad. Yang ngasih si Abu Bakar bin Salim itu siapa? Allah. Allah ada enggak? Ada masih. Dan Allah senantiasa ada. Ya sudah. Selama yang ngasih itu Allah dan Allah ada ya. Allah bisa ngasih siapa saja. Ya. Allah bisa ngasih siapa saja. Ya. Itu katanya ulama al-mu'ti mawjud wal bab ghairu masdud. Al-mu'ti mawjud wal bab ghairu masdud. Yang memberi masih ada dan senantiasa selalu pasti selalu ada, maha ada dan pintunya tidak ditutup. Siapa yang mau masuk, dia akan diberi. Siapapun itu. Peduli anaknya siapa. Karena ilmu itu tidak nurun. Ya kan? Nurun-temurun. Kan? Ilmu itu nurun. Nah, saya sering plesetkan gitu. Saya plesetkan al-ilmu nurun. Ilmu itu nur, cahaya. Bukan nurun. Nurun-temurun. Anaknya siapa saja. Wasadisa asyar. Ayu amilan nasa bimakarimil akhlak. Dia perlakukan orang itu dengan akhlak yang baik. Min talaqatil wajhi, daripada
berserinya wajah. Wa ifsya'is salam, menebarkan salam. Wa ifsya'is salami, wa it'ami to'ami, memberi makan. Maka zibil ghairi, menahan amarah. Itu terjemahkan muring-muring ya. Zibil ghairi, ngempet, muring-muring, menahan amarah. Maka fil ada, mencegah gangguan aninasi dari orang, manusia. Wa timalihi minhum, menanggung gangguan dari orang. Mencegah gangguan kita dari orang. Kalau ada orang menyakiti, mau berbuat tidak nyaman pada kita, kita menanggung, bersabar menerima gangguan dari orang. Bagaimana Rasulullah SAW? Dan beliau makhluk yang paling mulia. Tapi diperlakukan kadang seperti itu oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang beliau sallallahu alaihi wasallam. Wal isari, masih maktuf itu ya, masih maktuf ke Tolokoti itu wajib. Juga dengan isar, mengutamakan orang lain. Wa tarkil istighfar, meninggalkan minta diutamakan. Meninggalkan minta diutamakan. Tidak usah menuntut orang. Tugas kita menyampaikan ilmu, orang mau menghormati, tidak menghormati, urusan dia. Wal insofi, wa tarkil istinsofi, dan insof. Ya. Insof itu berbuat adil. Insaf kepada diri. Berbuat adil pada diri sendiri. Dan tarkil istinsof. Itu kurang tepat itu terjemahannya di sini. Ngeladeni. Insaf itu kata nisfun, tahu nisfun. Paruh, pertengahan. Insaf. Insaf itu menengahkan. Berusaha berbuat di tengah-tengah. Adil baik meskipun terhadap diri. Dan tarkul istinsaf. Meninggalkan untuk minta diperbuat adil oleh orang. Kata Abdullah Haddad di Adab Sulukil Murid, di kitab Adab Sulukil Murid, beliau mengatakan ansif walatas tansif walatan tasif, atau insif walatan tasif, atau ansif walatan tasif. Berbuatlah kau adil sama orang, gak usah nuntut orang berbuat seperti itu juga kepada dirimu. Jangan menuntut orang untuk berbuat adil pada diri. Berbuat adil kepada orang, bahkan meskipun itu terkait dengan hak diri kita. Apa di Quran itu? Yang lalu Kunu qawwamina syuhada lillahi walau ala anfusikum. Kunu qawwamina syuhada lillahi walau ala. Jadilah kamu qawwamina, menegakkan persaksian yang jujur meskipun ala anfusikum. Ala itu menunjukkan keburukan. Meskipun persaksianmu itu bakal merugikan dirimu sendiri. Insif wala tantasif, atau ansif wala tantasif. Berbuatlah adil pada orang. Dan tinggalkan tarkil istinsaf. Meninggalkan untuk meminta diperbuat adil juga oleh orang. Urusan kita, atau gampangannya insif wala tantasif ini, insaf ini dan istinsaf ini, tugas kita apa? Menunaikan kewajiban kita kepada orang atau menunaikan hak orang lain yang ada pada diri kita. Urusan dia menunaikan hak diri kita. Urusan dia menunaikan kewajibannya kepada diri kita, itu urusan dia. Itu namanya ansif. Insaflah kepada orang, jangan minta diinsofi. Insaf itu kalau sudah kadung diserap dalam bahasa Indonesia jadi insaf. Insaf itu. Jadi insaf itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa? Sadar. Iya.
Ya ada betulnya juga makna insaf dalam bahasa Indonesia itu sadar, makna insaf itu mawas diri, sadar bahwa kita ini wajib, ada kewajiban pada orang itu yang kita tunaikan. Urusan orang sama kita itu urusan dia. Wa syukri tafaduli, syukur atas anugerah, wa ijadi rohati wassa'i fi qadha'il hajah, dan mewujudkan rasa rohah, nyaman dan sa'i, dan berusaha dalam qada' hajat. Mewujudkan rasa nyaman pada orang, kepada manusia. Kepada manusia. Karena tugas kita, punya ulama dengan ilmunya, tugasnya menjadi pelayan. Servis, tugas kita ini jasa. Kalau mau kita samakan ya jelas tidak sama ilmu dengan yang lain. Ilmu ulama dengan profesi selain ulama itu jelas tidak bisa. Cuma kalau kita mau ambil perbandingannya enggak. Coba lihat. Ada orang, kan ada dagang kan, orang jualan ini, ya kan, barang dagang. Itu namanya tijaroh dagang. Ada namanya istijar. Istijar itu kalau dalam muamalah atau ijaroh, itu kalau dalam bahasa sekarang itu lebih kepada jasa. Ya enggak? Gampangnya antum pergi ke tukang cukur. Dia jual apa? Jual gunting. Enggak kan? Hah? Tukang cukur tuh jual gunting. Enggak. Apa yang dia jual? Jasa. Ya. Yang dia jual apa? Jasa. Tentu orang yang menjual jasa. Orang yang menjual jasa. Itu kan pasti kepingin jasanya laku kan? Apa yang dia perbuat? Supaya jasanya laku. Ya kan servis pelayanan harus memuaskan. Maka tugas kita kepada umat itu khidmat dengan ilmu. Gimana caranya umat ini puas. Sehingga senang kepada. Ya urusan masih dibegitukan kok umatnya masih balelo. Itu urusan dia. Yang penting tugas kita. Namanya ilmu ini kan itu. Ijadur roha, mewujudkan kenyamanan. Dan berusaha dalam qada' hajatnya manusia. Dalam menunaikan hajat orang. Karena tugas kita nih, paham ya? Saya umpamakan itu seperti jasa tadi. Ya tentu tidak menyamakan lain. Ya kan? Khidmat dengan ilmu tidak bisa disamakan dengan yang lain. Cuma kan ibaratnya ya kan? Itu kan cuma permisalan. Ini ibaratnya kan kita ini jasa. Kita ini khidmat pada umat Rasulullah dengan ilmu. Dengan ilmu. Gitu. Masih pemimpin itu kan begitu. Harusnya kalau dia sadar, dia kan khidmat kepada umatnya Rasulullah. Pemimpin pun begitu secara politik. Nah itu siapa? Presiden kah siapakah? Itu kan sebenarnya kan khidmat dengan kekuasaannya. Kalau kita khidmat dengan ilmu. Ya gimana menjadi pelayan? Ya gampangnya pelayan masyarakat sebetulnya. Ulama itu. Maka sebenarnya ulama ya tidak minta dihormati. Walaupun itu sudah menjadi kewajiban bagi orang yang mendapat manfaat itu ya. Jangankan ulama ya kan. Ada orang baik sama kita kan sudah menjadi hukum kebiasaan kita. Kita pasti akan membalas kebaikan itu begitu. Itu sudah menjadi, apalagi kebaikan itu berupa ilmu. Yang ilmu itu nggak bisa dinilai dengan seperti apa. Sesuatu yang berupa zahir, makanan. Ini tugas kita ya khidmat dengan ilmu. Tugas kita dengan khidmat dengan ilmu. Dengan ilmu. Pada masyarakat. Tidak mungkin kita khidmat masa minta ya enggak. Urusan orang menghormati ya itu urusan. Dan kita harus bijak. Tidak tertipu dengan penilaian penghormatan orang. Wana'udzubillah. Dan kita tertipu dengan penilaian orang pada kita. Karena yang tahu diri kita, kualitas kita ya cuma kita sama Allah Ta'ala. Wabadul jahil fi syafa'ah. Dan menyerahkan kedudukan dalam mensyafaati, menolong orang. Kita punya kedudukan,
kita bisa tolong orang lain dengan kedudukan kita. Kita sebagai tokoh masyarakat, dia punya kedudukan. Justru ya tentu kaitannya sama yang tadi itu apa? Tidak menjadikan ilmunya sebagai tangga untuk mencapai. Ini jangan memperalat ilmu. Urusan orang menghormat dia kemudian di masyarakat mendapat suatu apa ya? Di masyarakat mendapat suatu kedudukan, itu Allah yang kasih. Cuma kalau dia memanfaatkan ilmunya untuk nyari, dia mengharap kedudukan itu yang tak boleh. Tapi ketika dia sudah dengan apa macam-macam itu Allah kasih nikmat berupa kedudukan di masyarakat ini, badrul jah, maka kedudukannya itu dia gunakan untuk mensyafaati orang. Kalau ada orang perlu bantuan, mungkin dia mungkin tidak bisa membantu, tapi orang lain kan bisa bantu. Oh, coba kamu ke fulan. Dia punya kedudukan di mata. Dia gunakan kedudukannya untuk syafaat. Wa talattu bil fuqara, welas asih terhadap orang-orang fakir. Wa tahabbub ilal jiran, mencintakan diri, berasih-asihan kepada tetangga. Wal aqriba, dan kerabat. Warifki, lemah lembut ditolabah kepada para murid, para santri. Wayanatihim, menolong mereka para tolabah. Wabirihim, membagusi, berbuat baik pada para tolabah. Wa idza ra'a man la yutimma sholatahu, apabila melihat si alim tadi kepada orang yang tidak menyempurnakan, siapa man itu akan sholatnya man. Atau tahu dan tidak menyempurnakan akan bersucinya man tadi, au syai'an minal wajibati, atau sesuatu dari kewajiban. Kewajiban dia pada Allah, sholatnya tidak betul, taharahnya kurang betul. Arsyadahu, menunjukkan siapa si alim tadi, hu ingman bitalatufin, dengan lemah lembut, warifkin, dan pelan-pelan. Kama fa'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'al a'rabiyyi, sebagaimana telah melakukan itu siapa Nabi SAW hal tersebut bersama A'rabi, bersama seorang Badui. Arab itu orang Arab dari dusun. Alladzi bala fil masjidi, yang kencing, buang air kecil siapa Arabi alladzi tadi di Masjid Nabawi. Wa ma Muawiyah bin Hakam binatakan salatih, dan apa yang diperlakukan oleh Rasulullah bersama Muawiyah bin Hakam ketika berbicara dalam salatnya. Ceritanya Arabi itu ada di Bukhari. Dengan datang Arabi kepada Rasul SAW. Namanya Badui, tidak ngerti toto kromo, kayak orang dusun bang, datang ke kota, orang dusun yang belum pernah umpam. Kota tidak tahu tata kerama. Tiba-tiba masuk ke Masjid Nabawi, kencing di pojok. Sahabat sudah gergetan. Kata Rasulullah, tusrimu, jangan kau potong, biarkan dia. Itu lemah lembutnya Rasulullah. Coba nuruti emosi. Kan gitu. Mangkel siapa namanya ini masjid. Nah, ini orang kan yang dihadapi kan orang yang tidak ngerti. Kalau orang ngerti, orang yang belum paham. Maka Rasul sabar. Sahabat mau bilang la tusrimu. Di Fathul Bari atau di yang lain Sahih Bukhari dikatakan, maksudnya la tusrimu itu kenapa Rasul menyuruh jangan memotong, sudah biarkan. Kenapa? Kalau tiba-tiba dikageti dipotong, ada berapa kemungkinan madarat kepada orang itu lagi kencing, tiba-tiba harus dipotong, atau dia tetap kencing tapi kececer lari karena takut sama sahabat, hanya kencingnya kececeran kemana. Walhasil ada madarat, maka Rasul mengatakan biarkan dulu, biarkan. Selesai. Oh, salah. Ya. Biarkan dulu. Selesai,
Malah sahabat itu yang suruh ngambil. Kau ambil timba, kau siram. Kencing itu. Maka baru dipanggil si Arabi. Ya, fulan, ini masjid tidak cocok untuk perbuatan kotor. Ini tempat ibadah begini, begitu. Dia lihat wajahnya sahabat itu, hari itu sudah gergetan. Hanya ada hadis lain, yaitu si Arabi itu berdoa. Ada yang mengkaitkan hadis ini dengan peristiwa si Arabi ini, wallahu a'lam. Tapi ada hadis lain, si Arabi itu berkata, Allah marhamni wa Muhammadah wa la tarhamna ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad dan jangan kau rahmati selain kami. Allah marhamni wa Muhammadah wa la tarhamna ahada. Wa la tarhamna ahada. Maka Rasul langsung dimarahi sama Rasul. Jangan, tidak boleh. Ya Arabi, la tuhajir wasa. Jangan kau mempersempit sesuatu yang luas. Rahmat Allah itu luas. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang beliau perlakukan kepada Suma'ah, kepada Dimam bin Tha'labah. Di riwayat lain dah disebut sini Dimam bin Tha'labah di mana? Bukhari. Misalnya Dimam bin Tha'labah itu utusan dari Bani Sa'ad bin Bakar. Dia kaumnya banyak, dia tokoh di kaumnya. Tapi Badui dari Dusun. Masuk, pakai kuda, masuk ke Masjid Nabawi dengan itu kan lantainya kan tanah. Masuk dengan kudanya. Aina Muhammad? Mana yang katanya? Dengan gaya yang ya orang Dusun. Yang enggak kurang unggah-ungguh, enggak ngerti tata kerama. Tapi Rasul sahabat sudah mau marah. Rasul SAW menghadapi dengan bijaksana. Ini orang tidak ngerti. Dijawab sama Rasul diladeni. Mana Muhammad? Bilang kot ajab tuh, kata Rasul. Bahasanya Badui itu lebih ceplos dari bahasa Arab kota. Jadi langsung dia bilang, kot ajab tuh, kata Rasul. Saya sudah jawab kamu. Ya, ini saya maksudnya ini. Bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, kot ajab tuh. Saya, kau putra Abdullah. Apa kau yang bilang bahwa orang harus beriman pada Allah, menyuruh orang untuk bersyahadat? Bilang, Allahumma na'am, kata Rasul ya. Apa kau yang bilang kepada orang untuk menyuruh orang untuk sholat imam tuh? Sampai disebutkan berapa rukun Islam. Betul, kata Rasul. Sampai hanya si Dimam tuh, anak Dimam bin Tha'labah, saya adalah Dimam bin Tha'labah, utusan kaum saya, Bani Sa'ad bin Bakar, dan saya menyatakan diri masuk Islam. Coba langsung dihadapi dengan keras. Satu kaum itu tidak masuk Islam semua, ini utusannya. Itu beliau sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah bin Hakam. Bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang lain, ini lain orang. Namanya Muawiyah bin Hakam, dia mu'alaf. Waktu itu dia mu'alaf. Datang ke Rasulullah SAW. Muawiyah bin Hakam ini. Kalau gak salah riwayatnya di Baihaqi ya teman. Muawiyah bin Hakam. Datang ke Rasulullah SAW. Karena mu'alaf baru ngerti sedikit hukum. Baru ngerti sedikit hukum. Ikut sholat di belakang Nabi SAW. Datang waktu itu, pas waktu sholat. Nabi SAW di Masjid Nabawi. Ikut sholat belakang Nabi. Ya. Kemudian si Muawiyah ini ngomong di tengah-tengah sholat. Ya. Karena ada orang yang melirik ke dia ngomong. Ada apa kamu? Tengah-tengah sholat. Bukan kamu melihat saya. Muawiyah. Malah banyak yang noleh ke dia. Karena dia ngomong, malah banyak yang noleh. Malah ngomong lagi si Muawiyah ini. Selesai sholat di
Rasul diberitahu. Apa tadi yang dipanggil sama Rasul SAW Muawiyah bin Hakam. Muawiyah mengatakan, saya tidak pernah melihat seorang yang mu'allim, seorang pengajar yang lebih baik dari Rasulullah SAW. Kata Muawiyah bin Hakam. Dia tidak mencerca saya, dia tidak memarahi saya, dia tidak sallallahu alaihi wasallam. Hanya dipanggil si Muawiyah. Ya Muawiyah, ya fulan, sholat itu tempatnya tasbih, tempatnya zikir, tempatnya mohon pada Allah. Maka tidak pantas, tidak layak sholat itu dengan pembicaraan seperti tadi. Beliau kasih tahu dengan baik. Si Muawiyah mualaf karena dia baru masuk Islam. Tak ngerti. Orangnya tidak paham. Itu beliau sallallahu alaihi wasallam Kata Muawiyah saya tidak melihat pengajar yang lebih baik dari Rasulullah SAW. Ya, enak. Ya, tidak ada orang bersin. Si Muawiyah ini bilang yarhamukallah. Enggak boleh kan batal yarhamuka. Semoga Allah merahmatimu karena ada khitab. Orang bersin dia disolat, didoakan sama si Muawiyah yarhamukallah. Malah ditoleh sama orang-orang. Malah ngomong lagi Muawiyah, ada apa kalian lihat-lihat di saya? Kata Muawiyah bin Hakam. Masya'nukum tanzuruna ilayya. Ya sholat. Ya. Faya ja'alu yadribuna bi'adim ala afwadin. Maka mereka memberi isyarat dengan memukul kepada paha mereka. Maksudnya suruh diem si Muawiyah ini. Kok waktunya sholat kok ngomong. Malah mereka itu Yusuf itu lagi nisakatu. Ketika saya melihat mereka mendiamkan saya. Oh di Sahih Muslim. Riwayatnya di Sahih Muslim. Sehingga ketika mereka melihat saya mendiamkan saya, Yusuf itu nih, malam sholat, maka saya diam. Ya, malam itu lagi ini sakit, maka saya diam. Rasulullah SAW itu. Ketika selesai sholat Rasulullah SAW kata si Muawiyah Hakam, bi abi wa ummi, demi ayahku dan demi ibuku, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, demi ayahku dan ibuku, demi Tuhan ayahku dan Tuhannya ibuku, saya tidak pernah melihat seorang mu'allim, seorang pengajar sebelumnya dan setelahnya itu yang lebih bagus daripada Rasulullah, yang lebih bagus pengajarannya daripada Rasulullah SAW. Maka haroni wala durobani wala syatamani. Rasulullah tidak pernah membentak saya, tidak pernah memukul saya. Beliau cuma mengatakan, inna hadis sholah la yaslu fiha syai'un min kalamin nas. Ini sholat tidak cocok di dalam sholat itu sesuatu pun daripada kalam manusia. Innama huwa tasbih wa zikri innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Hanya saja katanya Rasul kepada Muawiyah tadi, hanya saja sholat itu tasbih, takbir dan qiraatul Quran.
Ya. Sabi asyara. Adab ke-17 ayu toyir batina utumadhona akhlaqir rodiah. Adab ke-17 bagi seorang alim pada dirinya hendaknya dia mensucikan batinnya kemudian zahirnya dari akhlak yang tercela. Sambil berkata dia memamurkan zahir dan batinnya dengan hal yang terpuji. Nah. Sampai situlah Sabi asyar. Idul Fatihah.